Rahayu, rahayu, rahayu. Ada sesuatu yang menarik dari kata Subasito, Udonegoro atau adab dalam kebudayaan keraton di tanah Jawa. Lazimnya seorang abdi dalam akan menangkupkan kedua telapak tangannya dengan kedua jempol menyatu dan menempel di hidung. Nyuwun palilo, katanya lirih pada seorang yang dianggap lebih senior dan dirasa lebih berpengaruh ketika namanya mengemuka untuk diberi tugas tertentu. Hal seperti ini dikenal sebagai gaya bahasa bagongan, anggah-ungguh berbahasa yang hidup dan dilestarikan dalam keraton di tanah Jawa. Palilo, palila secara harfiah bermakna sebagai tidak sekedar izin, akan tetapi juga restu. Ada anggapan bahwa tanpa adanya restu tersebut, sesuatu yang akan diemban atau peristiwa yang akan terjadi tidak terberkati. Sekalipun barangkali itu semua terlaksana, rasanya akan seperti mengendarai pinjaman mobil, di mana yang empunya terpaksa meminjamkannya. Sudah membawa mobil orang dan pemiliknya pun terpaksa meminjamkannya. Tentu kekhawatiran tak urung menyergap 2 kali lipat. Itu sudah pasti akan mempengaruhi perjalanan yang akan dilakukan. Kepercayaan akan palilo atau restu memang menjadi karakteristik utama konsep kekuasaan Jawa tradisional. Seandainya Raden Patah di Demak memerlukan Wali Songo sebagai legitimasi politik kulturnya, kerajaan Mataram Islam pun konon memerlukan sosok Nyi Roro Kidul yang memiliki fungsi serupa. Nah, secara kosmologis, baik Wali Songo maupun Nyi Roro Kidul merupakan representasi alam atau setidaknya autat atau bahkan kutubnya. Dalam konsep kekuasaan Jawa tradisional, hal seperti itu memang dapat dimaklumi, mengingat kekuasaan adalah mutlak di tangan sang raja yang bersifat turun-temurun. Sekalipun kekuasaan itu ingin berganti, tak urung pembangkangan dan pemberontakan adalah satu-satunya pilihan. Sebab konsep kekuasaan Jawa tradisional tidak memberi ruang terhadap adanya pemilihan. Inilah yang menjadi dasar kultural konsep dan laku palilo tersebut di masa kerajaan tradisional. Seandainya di masa kini masih jamak ditemui orang yang mencari legitimasi politik kultural semacam itu, maka dalam paradigma palilo inilah ia dan segala pendekatan politiknya menggantungkan diri. Namun demikian, satu hal yang patut diutarakan, masihkah konsep kekuasaan di hari ini bersifat monarkikal dan hierarkis, terpusat dan mengalir dari atas ke bawah? Bukankah demokrasi menyuguhkan konsep kekuasaan yang sebaliknya, dispersif dan menyembur dari bawah ke atas? Seandainya demikian, maka masih bergunakah Subasito dan Udonegoro lama untuk meminta palilo pada seorang sultan dijadikan paradigma di alam demokrasi seperti ini? Sebenarnya, tanpa mengacu pada konsep demokrasi di alam modern, kebudayaan Jawa tradisional tak pula tak menyajikan alternatif atau pandangan lain selain konsep dan laku palilo yang menyiratkan konsep kekuasaan Jawa tradisional yang bersifat monarkikal dan hierarkis. Pada kisah Wayang Purwo dan beberapa kisah sejarah kekuasaan Jawa, terdapat apa yang disebut sebagai punokawan yang berintikan sesosok Semar atau Sabdo Palon pada kisah Brawijaya Lima. Satu mitos pewayangan Jawa mengatakan bahwa hanya kesatria yang diembani oleh Semar yang akan memegang tampuk kepemimpinan, bukan oleh Bathara Guru, Resi Drono, Resi Bisma atau bahkan Begawan Abiyasa. Sebab siapa yang dekat dengan Semar akan menjadi satrio yang sinisian wahyu, di mana pada masa kini wahyu itu sepadan dengan kepercayaan publik, dan barang siapa meminggirkan punokawan akan berubah menjadi satrio siningkiran wahyu atau bahkan satrio wirang, sebagaimana Brawijaya Lima yang mengecewakan Sabdo Palon.
Mitos tersebut sebenarnya sangat sederhana untuk dipahami, sebab Semar adalah representasi kawulo atau rakyat, di mana hanya dengan melihatnya sama pula dengan melihat kawulo atau rakyat itu sendiri. Adapun Bathara Guru, Resi Dorna, Resi Bisma, dan Begawan Abiyasa adalah representasi sesembahan yang tak mungkin kelak orang yang meminta palilo tersebut akan memerintahnya. Konsep kekuasaan Jawa tradisional pun pada akhirnya tak mutlak seperti yang dikupas oleh para ilmuwan selama ini, baik ilmuwan politik, sejarah maupun antropologi barat. Mereka semua ketika berbicara tentang konsep kekuasaan Jawa dan berbagai renik yang mengitarinya pada masa silam beranjak dari konsep besar Raja Titising Dewa. Akan tetapi penemuan kami tentang sosok Semar dalam kisah tutur dan pewayangan justru menyingkapkan bahwa tidak hanya raja yang merupakan Titising Dewa, Semar pun yang notabene seorang kawula. Kawulo juga merupakan Titising Dewa. Hal ini senada dengan konsep kekuasaan dalam sistem demokrasi barat, di mana dalam adagium Latin dinyatakan bahwa Vox Populi Vox Dei. Padahal sebagaimana yang pernah kami catat, Semar sudah mengemuka dalam tradisi tulisan di Jawa sejak abad ke-14 dalam Kakawin Sudomolo, rumor dan hoaks dalam pewayangan Jawa. Artinya ketika yang dipercayai oleh orang-orang Jawa pada masa silam sebagai Titising Dewa tak hanya seorang raja, akan tetapi juga kawulo sebagaimana pada kasus Semar, maka konsep kekuasaan Jawa di masa silam tak semata mutlak bersifat monarkikal dan hierarkis seperti halnya yang digambarkan oleh para ilmuwan barat tersebut. Disinilah pada akhirnya kebudayaan Jawa masa silam menyuguhkan pula sebentuk tafsir tandingan atas kekuasaan Jawa ketika kekuasaan itu disalahgunakan oleh para raja. Secara moral, pembangkangan dan pemberontakan pada seorang raja bukanlah hal yang subversif, karena dewa pun menitis pada kawulo yang direpresentasikan oleh sosok Semar. Dengan kata lain, kebudayaan Jawa masa silam menghidangkan pula konsep kekuasaan yang dispersif atau pecah, menyebar dan mengalir dari bawah, tak jauh berbeda dengan penemuan Michael Foucault di dekade 70-an. Akan tetapi, berkaca pada sosok Semar tentang sebuah kebenaran, tak benar pula mengatakan bahwa kebenaran kawulo atau rakyat adalah dengan sendirinya kebenaran Tuhan. Sebab Semar adalah seorang kawulo yang tak sebagaimana kawulo biasa. Secara sederhana, ia tak semata seorang kawulo yang tak tahu seluk-beluk para elit. Jadi ketika ia mubal atau marah pada para junjungannya atau para elit rakyat, kemarahannya selalu bersifat proporsional, seperti orang yang benar-benar memahami sebuah perkara. Pada titik inilah tampaknya para pujangga Jawa pada masa silam menyajikan pula sebentuk antisipasi atas terjadinya tirani mayoritas yang dapat terjadi ketika prinsip Vox Populi Vox Dei benar-benar diikuti. Pesan perennial mengatakan bahwa suara mayoritas belum tentu adalah sebuah kebenaran. Dengan kata lain, bagi kami, Semar adalah representasi sebentuk populisme yang tak populistik. Demikianlah mengenai konsep kekuasaan Jawa, Subasito atau Palilo. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Mugi Rahayu, Sagung Dumadi.